Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan salat sunnah, salat nafilah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi dunya amin. Faslun ay hada faslun. Adapun ini ialah sebuah fasal fi sholatin nafli di dalam pembahasan sholat sunnah, hukum-hukum tentang ketentuan sholat sunnah. Wahwa adapun nafal lugotan secara bahasa ziyadatu apa tambahan. Jadi nafal itu secara bahasa ziyadah. Wasyar'an dan nafal secara syara adalah ma ialah perkara yusabu yang diberi pahala ala fi'lihi apa atas dikerjakannya ma wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarkihi atas apa meninggalkannya ma. Jadi cara syara adalah nafal itu diberikan pahala atas orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa atas orang yang meninggalkannya. Wa yu'abbaru dan diungkapkan anhu darinya nafal bitatawwu'i dengan apa, dengan lafaz tatawu, wasunnati dan lafaz sunnah, wal mustahabbi dan lafaz mustahab, wal mandubi dan lafaz mandub. Jadi diibaratkan atau diungkapkan dari nafal itu bisa juga dengan tatawu, dengan sunnah, dengan mustahab, dengan mandub, seperti itu. Wasawabul fardi dan adapun pahalanya fardu yabduluhu ialah mengungguli apa fardu, maksudnya pahala fardu anhu pada nafal bisa ba'ina dengan 70 darajatan derajatnya. Jadi pahala fardu, pahala ibadah fardu mengungguli pahala ibadah sunnah dengan selisih 70 derajat. Jadi perbandingannya jauh sekali ya. Kama sebagaimana fi hadisin di dalam suatu hadis, sohahahu yang mensohhikan padanya hadis Ibnu Khuzaimah. Siapa? Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi hal ini memang ada hadisnya yang disohhikan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa syuri'a dan disyariatkan, disunahkan atau disyariatkan apa nafal liyukmila agar menyempurnakan apa nafal naqsal faraidi kepada kekurangan sholat fardu, bal bahkan liyakuma agar atau supaya menempati apa nafal fil akhirati di negeri akhirat, lafid dunia bukan di dunia, maqamama kepada tempatnya perkara turika yang ditinggalkan afama minha darinya faraid li'udrin karena uzur. Jadi sholat sunnah disyariatkan agar menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Nah ini dia fungsi sholat sunnah, ia menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Bahkan, nah ini dia bahkan sholat sunnah itu berfungsi memang di akhirat bukan di dunia ya. Jadi fungsinya di akhirat. Nah, di akhirat kan terjadi hisab nanti. Maka yang sunnah ini menyempurnakan sholat fardu, menutupi kekurangan ibadah-ibadah fardu. Jadi sholat sunnah pun menduduki kedudukan sholat fardu yang tertinggal karena uzur. Jadi kalau seseorang luput dari meninggalkan fardu karena lupa, karena banyak salah, karena hilap dan sebagainya, karena udzur ya tentunya, maka sholat sunnah adalah menutupi itu semua, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanisyanin dan seperti lupa. Jadi udah disebutkan ya tadi lupa, ujur ya. Kama sebagaimana keterangan nasso yang menetapkan siapa Imam Syafi'i alaihi kepadanya ma atau atas ma. Jadi keterangan ini sebagaimana berdasarkan nas dari Imam Syafi'i.
Wassolatu dan adapun sholat, afdolu ialah lebih utama. Afdolu ibadatil badani maksudnya adalah ialah paling utamanya ibadah badan ba'da syahadataini setelah dua syahadat. Jadi sholat itu paling utama, paling seutama-utamanya ibadah badan setelah dua kalimat syahadat. Fafarduha adapun kefarduannya sholat, fafarduha adapun kefarduan sholat, afdolul furudi ialah paling utamanya fardu. Jadi sholat fardu merupakan paling utamanya pekerjaan fardu. Wa nafluha dan adapun sholat sunnah, afdolun nawafili ialah paling utamanya sunnah-sunnah. Jadi ini ya, sholat fardu paling utamanya dari segala jenis kefarduan. Sholat sunnah paling utamanya dari segala macam kesunahan. Wayaliha dan mengiringi kepadanya sholat as-saumu apa puasa, fal haju maka haji, faz zakatu dan zakat. Alama jazama bihi ba'duhum atas sesuatu jazama yang telah memutuskan bihi dengan ma ba'duhum siapa sebagian ulama. Jadi urutan keutamaan selanjutnya setelah sholat, puasa, haji, zakat. Demikian menurut pendapat yang telah ditegaskan oleh sebagian ulama. Wakila dan dikatakan, ada yang mengatakan as-saumu puasa lebih utama. Ada yang mengatakan puasa lebih utama. Wakila abduluha zakatu. Ada yang mengatakan juga abduluha adapun paling utamanya adalah zakat. Jadi setelah sholat, maksudnya selain sholat, ada ulama yang mengatakan adalah zakat yang paling utama. Yang paling utamanya ibadah zakat. Wakila ada yang mengatakan juga as-saumu puasa. Wakila dan ada yang mengatakan juga al-haju haji. Jadi ini perbedaan para ulama. Wakila dan dikatakan juga ghairul dzalik apa selain itu. Selain itu misalkan kayak jihad dan sebagainya. Ini. Jadi ini perbedaan para ulama. Wal khilafu dan adapun perbedaan fil iksari ialah di dalam memperbanyak min wahidin dari satu ay urfan secara uruf mal iksori bersama atau beserta dengan mencukupkan atau meringkas alal akadi atas perkara yang muakkad minal akhori dari yang lain. Jadi perbedaan pendapat terjadi pada masalah memperbanyak yakni menurut uruf ya pada salah satu ibadah. Jadi perbedaannya di dalam memperbanyak. Sedangkan misalkan yang lainnya hanya dikerjakan yang muakkadnya saja. Artinya terjadinya perbedaan para ulama di dalam memperbanyak di dalam jenis satu ibadah itu sendiri secara uruf. Di samping juga beserta yang paling muakkadnya daripada yang lain. Jadi wa illa kalau tidak demikian, kalau tidak dibandingkan dengan yang paling banyak atau memperbanyak pasaumu yaumin, maka adapun puasa satu hari afdolu ialah lebih utama minar rakaat ini dari 2 rakaat. Jadi kalau tidak bermakna perbedaan ulama tersebut dari jenis banyaknya dari satu ibadah, maka kalau tidak diartikan demikian pasaumu yaumin afdolu min rakaat ini, maka adapun satu hari puasa lebih utama daripada 2 rakaat. Seperti itu. Jadi puasa kan satu hari, sholat kan 2 rakaat. Kalau tidak terjadi demikian, tidak bermakna demikian maksudnya, maka puasa satu hari lebih utama daripada 2 rakaat. Yang jelas, ya kita sebagai hamba Allah beribadahlah dengan sesungguhnya dan beribadahlah dengan ikhlas karena Allah. Apapun jenis ibadahnya kita lakukan, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Wa sholatun nafli, dan adapun sholat sunnah, kismani ialah dua macam. Ismun, nah, adapun satu macam, la tusannu, ialah tidak disunahkan, lahu bagi orang, jama'atun apa berjamaah, karawatibi seperti sholat sunat rawatib, sholat rawatib, at-tabi'ati yang mengikuti apa rawatib, lil faraidi pada sholat fardu. Wahya, adapun sunnah rawatib, ma ialah perkara, takti yang akan datang apa ma, anifan sebentar lagi. Jadi sholat sunnah, nah itu terbagi menjadi dua, yaitu satu bagian tidak disunahkan kepada orang untuk berjamaah, seperti sholat sunat rawatib yang mengikuti sholat fardu, tidak disunahkan berjamaah, dan akan datang sebentar lagi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Wa yusannu, dan disunahkan, lil ikhbari, karena ada suatu hadis, as-sahihati yang sahih apa hadis, as-sabitati yang tetap apa hadis, bis sunani di dalam sunah-sunah, artinya di dalam kitab sunan ya, fis sunani di dalam kitab sunan. Jadi hal-hal yang disebutkan di atas itu berdasarkan hadis-hadis sahih yang termuat di dalam kitab hadis sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Disunahkan apa? Arba'un rakaatin, apa 4 rakaat, qabla asrin, sebelum asar. Jadi luar biasa ini pahala orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat. Kata Nabi SAW, rahimallahu imro'an shallal qabla al-asri arba'an. Jadi mendapatkan doa langsung dari Nabi SAW. Semoga Allah merahmati orang yang sholat asar sebelum, orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, seperti itu. Wa arba'un qabla zuhur, wa arba'un qabla zuhrin, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat sebelum sesudah zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka ini mempunyai keutamaan yang luar biasa juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan dipelihara, maka haram api neraka atasnya, seperti itu. Artinya dia akan masuk surga tanpa masuk ke neraka. Kemudian wa raka'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa nudiba, dan disunahkan, wasluhuma, apa menyambung keduanya, kedua rakaat, bil fardi, dengan kefarduan. Jadi kalau sholat maghrib itu disunahkan langsung ya, misalkan saya sholat maghrib di rakaat lahir, tinggal salam ya, nunggu salam. Misalkan saya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung menyambung langsung 2 rakaat salat sunnah ba'diyah maghrib. Itu jarang ya dilakukan oleh masyarakat ya. Biasanya masyarakat zikir dulu, zikir yang agak lama, kemudian salat maghrib. Kalau disambung ya boleh-boleh saja, lebih bagus. Ini khusus sholat maghrib. Kemudian wala tafutu, dan tidak hilang, fadilatul wasli, apa keutamaan menyambung, biistianihi, dengan mengerjakannya orang, qoblahuma, sebelum 2 rakaat, bizikri, dengan zikir, al-zikro ya, ini sebagai maf'ul ya, bizikri bisa al-zikro, kalau nggak ada bi-nya, al-zikra bunyinya. Seperti itu. Saya ulang, la tafutu, tidak hilang, fadilatul wasli, apa fadilah menyambung, bisanihi, dengan mengerjakannya orang, qoblahuma, sebelum 2 rakaat,
bizikri dengan zikir al-maksuri yang maksur. Apa zikir? Ba'dal maktubati, setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu. Jadi tidak hilang keutamaan menyambung dengan orang ini mengerjakan sebelum 2 rakaat zikir-zikir yang memang datangnya dari Nabi SAW setelah sholat wajib. Nah, artinya lama dikit nggak apa-apa, tapi zikirnya ya memang zikir yang datang dari Nabi SAW yang maksur ya, yang ada tapaknya dari Nabi maksudnya. Kayak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'da isya'in, dan setelah isya, rakaatani apa? 2 rakaat, khafifatani yang ringan apa? 2 rakaat. Nah, jadi setelah isya ya, setelah isya yang tadi disebutkan, sebelum asar 4 rakaat, sebelum johor 4 rakaat, sesudah johor 4 rakaat. Nah, kemudian sesudah maghrib, sesudah maghrib 2 rakaat. Nah, sesudah isya 2 rakaat. Kemudian wa qoblahuma, dan sebelum keduanya, sebelum maghrib dan isya, 2 rakaat 2 rakaat. Imlam yastagil, jika tidak sibuk siapa orang, bihima dengan 2 rakaat, an ijabatil muadzin, dari menjawab orang yang azan. Nah, jadi disunahkan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan sholat isya jika ia tidak sibuk menjawab orang yang azan. Nah, biasanya ya ada waktu lagi ya menjawab azan. Setelah azan selesai dia baru sholat. Nah, artinya udah nggak jawab azan lagi. Fainkana, dan jika ada. Fainkana, jika ada, bainal adani, di antara azan, wal iqamati, dan iqamah, ma, apa perkara, yasa'uha, yang luas. Nah, yasa'uhuma, yang luas apa ma, huma, kepada 2 rakaat, fa'ala huma, maka mengerjakan siapa man huma, kepada 2 rakaat. Jadi jika azan dan iqamah itu ada waktu yang cukup, waktunya lama. Ada masjid yang memang diberi waktu, misalkan antara azan dan iqamah 10 menit, kan lama. 5 menit pun lama, apalagi 10 menit. Maka hendaklah melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Sebelum isya 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat. Wa illa, dan jika tidak, akharahuma apa? Wa illa, dan jika tidak, akharahuma, maka mengakhirkan, menundanya siapa orang huma, kepada 2 rakaat. Artinya kalau sholat qobliyah itu, jadi sholat rawatib itu ya boleh dikodok. Sebagaimana orang tertinggal sholat subuh, dia tidak melakukan sholat qobliyah subuh, maka boleh dikodok setelah subuh. Boleh diakhirkan, boleh dikodok setelah subuh, atau boleh dikodok di waktu duha. Nah, jadi sholat sunnah itu bisa di kodok. Kemudian seperti halnya Nabi telah melakukan sholat setelah asar, sholat sunnah. Namun sholat itu adalah sholat kodok. Sholat kodok di sholat sunnah sebelumnya. Karena di waktu zuhur, setelah atau sebelum, Nabi disibukkan dengan suatu urusan yang penting, maka tertinggal. Ketika habis sholat asar, Nabi mengerjakan. Nah, itulah yang Nabi kerjakan, sholat kodok, sholat ba'diyah atau qobliyah yang johor ya, yang Nabi tersebut belum melaksanakan, maka dilaksanakan di waktu asar. Artinya sholat sunnah itu bisa dikodok. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa rakaatani, dan 2 rakaat qabla subuhin, sebelum subuh. Nah, ini dia. Jadi luar biasa nih pahala 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat sunnah qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. 2 rakaat sebelum subuh.
Wa yusannu dan disunahkan takhfifuhuma apa meringankan keduanya. Artinya ringan, apa salatnya ringan. Kemudian disunahkan juga wa qiraatul kafiruna membaca surat al-kafirun wal ikhlasi dan surat al-ikhlas fihima di dalam 2 rakaat. Kenapa li khabari muslimin? Karena ada hadis riwayat Muslim wa ghairihi dan selainnya Imam Muslim. Jadi bacanya qobliyah subuh, kuliah sama al-ikhlas. Kemudian wawaroda dan datang aidan juga fihima di dalam kedua-dua rakaat sebelum subuh alam nasroh laka alam taro kaifa. Jadi ada riwayat juga bahwa surat yang dibaca sholat sunnah qobliyah subuh alam nasroh dan alam taro, seperti itu ya. Dua-duanya tinggal pilih yang mana. An-naman barang siapa yang dawamkan, an-naman barang siapa, sungguh barang siapa dawama yang terus menerus atau yang dawam siapa man ala qiraatihima atas membaca keduanya fihima di dalam 2 rakaat qobliyah subuh zalat maka hilang anhu darinya orang illatul bawasir penyakit bawasir, penyakit wasir ambayen. Ini orang yang dawam membaca alam nasroh dan alam taro di dalam 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh, maka akan hilang penyakit bawasir darinya. Luar biasa ini. Wa yusannu dan disunahkan al jam'u apa mengumpulkan fihima di dalam 2 rakaat salat sunnah subuh bainahunna di antara surat-surat supaya apa? Liyatahaqqaqa supaya menjadi nyata al-itsyanu apa mengerjakan bil waridi dengan sesuatu yang datang dari Nabi. Jadi disunahkan mengumpulkan di dalam 2 rakaat qobliyah subuh di antara surat-surat yang disebutkan tadi, biar kita menjadi nyata mengerjakan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rakaat pertama alam nasroh sama kuliah, rakaat kedua alam taro sama al-ikhlas. Akhdan karena mengambil mimma dari perkara qalahu yang berkata kepada an-Nawawi siapa Imam Nawawi ya, fi inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabira. Ayatnya inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabira. Jadi kasiron itu riwayatnya beda, kabiron riwayatnya beda. Jadi dikumpulkan seperti itu. Jadi mengambil kesimpulan dari pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi mengatakan membaca ini zalamtu nafsi zulman kasiron kabiro. Sekali lagi kasiron beda riwayatnya, kabiron beda riwayatnya, dikumpulkan. Begitu juga yang di atas alam nasroh, kuliah, alam taro, al-ikhlas. Kemudian walam yakun dan tidak ada siapa orang bidzalika dengan itu mengumpulkan mutawilan ialah memperlama lahuma bagi kedua rakaat tatwilan dengan lama yukhriju yang mengeluarkan apa tatwil yang mengeluarkan apa memanjangkan anis sunnati dari sunnah wal itsba'i dan mengikuti Nabi kama sebagaimana qalahu yang mengatakan pada sayyihuna siapa guru kami Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Hajar wa Ziyadin dan Ibnu Ziyad. Jadi tidak ada bagi keduanya mengumpulkan, tidak ada bagi masalah mengumpulkan ialah memperlama. Jadi walaupun dikumpulkan jangan lama-lama, maksudnya yang lama tersebut mengeluarkan dari batas sunnah. Sunnahnya Nabi kan singkat bacaannya, ya takhfif. Dan mengikuti Nabi adalah takhfif, meringankan baca sholat 2 rakaat sebelum subuh itu ringan, jangan lama maksudnya. Sebagaimana kata guru kami Ibnu Hajar al-Haytami dan Ibnu Ziyad, seperti itu. Jadi walaupun dikumpulkan ya jangan lama-lama, jangan sengaja bacanya panjang. Dikumpulkan ya tetap bacanya juga cepat. Bacanya cepat, artinya sholatnya ringan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.